Kalau kan wajiban lama tarokahu. Kalau memang sujud tilawah itu wajib, maka kanjeng Nabi tidak akan meninggalkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan aktivitas ngaji kita. Semoga bisa terus istiqomah dan mendapatkan keberkahan, kebermanfaatan ilmu. Sebelum kita mulai ngaji, seperti biasanya kita kirim al-fatihah, tabarukan pada para pendahulu, khususnya Hadratul Rasul lagini ya walaman warisal. Naumul fatihah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekarang kita sampai pada sujud tilawah. Kemarin kita bahas sujud sahwi, sekarang sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud yang dilakukan ketika mendengar bacaan ayat Al-Quran. Kalau sujud sahwi kemarin kan sujud karena kita lupa dalam salat. Tapi sujud tilawah itu kita baca ketika kita membaca ayat-ayat tertentu atau membaca ayat-ayat dalam Al-Quran. Sujud tilawah arba'ata asyara sajadatan. Sujud tilawah itu ada 14 sujud. Ya maksudnya cuman satu kali sujud sih. Namanya cuma satu kali sujud. Cuman di Al-Quran itu ada 14 tempat. Ada 14 tempat. Ya ketika di ayat-ayat itu kalau menurut Imam Syafi'i disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Tusannu dakhilas shalah wa kharijaha. Disunahkan baik itu ketika sedang sholat, di dalam sholat kan, misalkan sholat jahar kan membaca surat yang ada sujud tilawahnya, yang ada surat sajadahnya, atau ketika kharijah atau di luar sholat. Di luar sholat itu ya ketika tidak sedang dalam keadaan sholat, itu juga disunahkan sujud tilawah. Sujud tilawah itu bagi Imam Syafi'i, Imam Malik, sama Imam Ahmad hukumnya sunnah. Tapi bagi Abu Hanifah hukumnya wajib sujud tilawah itu. Jadi ketika mendengarkan ayat-ayat tentang sujud, maka hukumnya wajib untuk sujud tilawah. Sujud tilawah itu cuma sekali sujud ya, nggak kayak sujud sahwi. Kalau sujud sahwi kemarin kan 2 kali sujud ya, habis sujud, duduk, sujud lagi. Kalau sujud tilawah cuman sujud sekali doang. Nah itu ketika mendengar, di sini ada fi arba'ata asyara maudhi'an minal Qur'an, ada 14 tempat, ada di 14 tempat. Pertama ada di surat Al-Hajj. Di surat Al-Hajj itu ada 2. Ini pokoknya neolog gambar sajadah. Kecuali surat Shad ya, walaysa minha Shad. Selain surat As-Shad, di Shad itu juga ada ayat yang gambar sajadah itu. Gambar sajadah itu. Karena di situ maksudnya adalah untuk sujud syukur itu, sujud syukur. Ayat yang menunjukkan tentang berterima kasih lah, bersyukur lah. Tapi yang di 14 tempat lainnya itu menunjukkan sujud tilawah. Bal sajdah sajdatus syukur. Itu yang di surat Shad tadi, bal sajdah sajdatus syukur. 14 tempat tadi atau 14 ayat tadi ada di mana? 2 ada di surat Al-Hajj. Terus yang 12 ada di 1 surat Al-A'raf, Ar-Ra'd, surat An-Nahl, surat Al-Isra, surat Maryam, surat Furqan, surat Nahl, surat At-Tanzil, Alif Lam Mim Tanzil itu, wa Fusilat, surat Fusilat, wan Najm, surat An-Najm,
insyikok dan ikro. Ada di 12 tempat, sedangkan yang 2 tempat lainnya tadi di surat Al-Hajj. Ketika mendengarkan ayat-ayat itu, maka melakukan sujud tilawah. Ini bagi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad itu sunnah. Tapi kalau bagi Abu Hanifah wajib. Alasannya Imam Abu Hanifah merujuk pada ayat fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Jadi ketika mereka mendengarkan Quran, mereka tidak bersujud. Jadi hukumnya wajib. Juga hadis tentang pada suatu ketika dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Kanjeng Nabi ketika membaca surat An-Najm, maka semuanya sujud, fasajada biha wa ma baqiya ahadun minal qaum illa sajada. Jadi semua yang di situ, baik yang membaca, yang mendengarkan, atau yang mendengarkan secara tidak sengaja, melakukan sujud tilawah. Semuanya. Tapi bagi yang Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Ibnu Hanbal tadi mengatakan sunnah, itu juga ada landasannya dari hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit. Qara'tu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam An-Najm, surat An-Najm ya. Di situ kan memang ada surat sajdah. Tadi dulu memang talaki ya, setoran lah. Kalau sekarang setoran Al-Qur'annya. Falam yasjud minna hadun, tidak satupun dari kita yang melakukan sujud tilawah. Muttafaqun alaih. Dari muttafaqun alaih itu berarti Bukhari Muslim ya. Kalau kana wajiban lama tarokahu, kalau memang sujud tilawah itu wajib, maka Kanjeng Nabi tidak akan meninggalkan itu. Nah, itu dari Imam Syafi'i mengatakan sunnah. kalau dalam sholat tadi caranya ya berdiri. Karena kan ketika membaca Al-Quran yang yang pakai surat itu kan ketika berdiri baca surat sajdah itu. Nah, ketika mendengarkan surat sajdah kemudian langsung turun sujud, nanti habis sujud baru berdiri lagi. Jadi turun untuk sujud doang, terus berdiri lagi, itu ketika dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat ya bisa ketika duduk terus niat takbir langsung sujud, habis itu salam. Kan memang kalau di sini kan rukunnya sujud tilawah ketika dalam sholat itu cuma niat. Kalau Ibnu Hajar niat dan sujud, rukunnya itu 2, niat dan sujud. Jadi memang sebelum sujud itu niat mau sujud kan, sujud tilawah. Tapi kalau di luar di luar sholat, rukunnya itu ada 6. Niat takbiratul ihram, terus maruno sujud, habis sujud duduk untuk salam. Setelah itu baru salam dan tertib. Kan kayak mau sujud syukur juga gitu. Jadi nggak harus dalam keadaan posisi berdiri terus marono mau sujud berdiri dulu takbir terus marono sujud, nggak. Dalam keadaan duduk pun bisa. Dalam keadaan duduk maksudnya ketika nggak dalam keadaan sholat tuh ya, dalam keadaan duduk takbir terus marono sujud, duduk dan salam. Jadi begitu. Yang dibaca apa? Yang dibaca boleh bacaan yang biasanya kita baca ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh pakai yang bacaan yang
khusus ketika dibaca untuk sujud tilawah. Sajada wajhiyal ladzi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu. Nah, demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Allahumma fa'alna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.